Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana fi hadha ash-shahri syahri Sya'ban wa an yuballighana ba'da dhalika syahra Ramadan. Wa nahnu fi sihhatin wa salamatin wa iman. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-malawan. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu bis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, khususnya pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah, serta para hadirin wal hadirat, khususnya anak-anak kami, para santri yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan taufik dan hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia kita pada petang hari ini, kita berjumpa kembali dalam majlis seperti ini. Majlis yang mengingatkan kita pada ilahi, mudah-mudahan menambah, naik dan tingkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkelanjutan sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, serta ada anak-anak yang kami sayangi, selawat dan salam kepada Nabi, para ahlu baitnya, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, serta anak-anak keturunan mereka, para tabi'in yang mengikuti dengan baik, dan siapapun dari kaum muslimin dan muslimat yang menegakkan sunnah Nabi SAW, ajarannya, sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan selawat yang banyak kita ucapkan menambah semakin besar kesempatan untuk mendapat syafaat dari Nabi SAW. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, naik peringkat, banyak dapat. Kamu dulu waktu di SD berapa jajannya sehari? 1.000? 10.000? Sekarang 50? Masya Allah, ini lebih banyak dari jajan Ustaz ya. 50.000 sehari. Oh sepekan. Dulu sehari 10.000.
berarti tidak naik. Nah, uang sekolahnya naik ya. Sesungguhnya orang akan semakin bersemangat untuk menaikkan peringkat. Pegawai naik pangkat dan golongan, naik pula gaji dan pendapatan. Pekerja naik profesi, naik keahlian, naik pula tunjangan dan seterusnya. Nah, kita di bulan Ramadan ini berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Sepekan lagi. Masya Allah. Kita akan berlomba-lomba naik peringkat. Siapa yang tahu peringkat tertinggi anak manusia? Apa pangkat tertingginya? Nah, Nabi. Nabi betul. Kenapa Nabi paling tinggi? Karena diberi wahyu. Kita dapat wahyu juga melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi manusia paling tinggi? Paling tinggi pangkatnya, paling tinggi peringkatnya. Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Tak ada yang tahu? Baik. Oh iya, mantap. Silakan. Seorang utusan Allah, sama arti Nabi dengan utusan Allah masih sama. Nah. Iya, kenapa dia paling tinggi derajatnya? Iya, makhluk Allah paling mulia, sama juga. Jawab. Adab yang mulia masih sama. Yang jelas, yang angkat suaranya lagi. Karena Allah ciptakan dia untuk berbakti kepadanya, itu masih. Nabi paling bertakwa ahsan. Betul. Apa dalilnya? Ya sekarang ceramah harus pakai dalil. Enggak payah sekarang ceramah. Semua pakai dalil katanya. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Dah kasih dalil sahih atau tidak? Karena Nabi paling bertakwa. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang, ala inni atqakum lillah wa a'lamukum bih. Ingat, saya yang paling bertakwa dan saya pula yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya tidak suruh pilih lagi. Saya kasih aja. Soalnya tentu dah pandai milih sekarang, pasti warna merah. Nah, dia bilang 10 tadi cuma kan. Baik. Subhanallah. Nanti naik peringkat banyak dapat. Nah, ma'asyiral kiram, Nabi manusia paling mulia sebab beliau paling bertakwa. Orang paling bertakwa adalah paling mulia. Apa kata Allah? Apa dalilnya? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sambung. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lagi. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Inna akramakum
Innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kalau boleh juga diterjemahkan secara letterlet, yang paling keramat di antara kalian. Karena karamah yang paling banyak karamahnya adalah yang paling bertakwa. Baik. Karena Nabi adalah yang paling bertakwa, maka beliaulah yang paling mulia. Karena beliau paling tinggi peringkatnya, maka beliau yang paling banyak dapat pula pahala. Sah? Ketika dia banyak dapat pahala, maka simpanan amalnya membuat dia ahli dan berhak menerima surga paling tinggi. Sahih? Surga paling tinggi. Apa surganya? Al-Firdaus al-A'la. Firdaus yang tertinggi. Mau masuk ke Daus? Harus naik peringkat. Siapa yang semakin naik peringkatnya banyak dapat. Karena memang hukum sebab akibat berlaku. Siapa yang tinggi pangkatnya gajinya lebih besar. Misalnya pondok ini, siapa yang paling besar gajinya? Langsung Ustaz siapa? Kita terpaksa datang ke Ustaz Ismail nanti nanya berapa. Ya, paling tinggi pangkatnya, paling besar dapatnya, betul? Sahih? Baik, yang paling sikit gajinya. Tidak ada yang berani ngaku. Baik. Jadi kaum muslimin muslimat, makanya orang akan berlomba-lomba untuk menaikkan peringkat itu. Yang berpelajar rajin belajar, supaya ketika ujian nanti dapat peringkat paling tinggi. Sebab kan ada yang paling tinggi paling banyak dapat ilmu, paling banyak dia dapat. Mungkin karena dia paling rajin muzakarah, paling banyak dapat pahala. Yang ketiga paling banyak dapat puji. Kan? Masya Allah. Itu siapa tuh? Anak Ustaz Dasman katanya. Senang tak orang tua kita dengar? Senang sekali. Ketika orang tua senang dengarnya, besok kamu udah tamat saya nikahkan katanya. Mau nikah cepat? Enggak, alhamdulillah. Udah dikasih hadiah umrah misalnya, pergi haji dan sebagainya. Apa sebab? Peringkatnya tinggi. Jelas? Naam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Berapa banyak orang dimuliakan Allah dengan peringkat yang tinggi tadi. Nah, sekarang kita di depan kita ada tempat atau masa yang cukup 1 bulan, ayyamam ma'dudan, untuk menaikkan peringkat kita. Ini kalau boleh disebut, kalau istilah Ustaz Azal ni, sekolah akselerasi. Tahu akselerasi? Mempercepat naik, cepat selesai. Dalam sebulan ini saya harus punya target jadi manusia yang berperingkat tinggi. Apa peringkat tinggi? Ada yang tahu? Tujuan puasa. Apa tujuan kita berpuasa? Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang tahu lagi? Agar bertakwa. Apa kita cerita tentang takwa tadi? Apa ayatnya sayang? Ayatnya. Ustaz lagi yang baca. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sambung.
Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu bukan tujuannya buat kita lapar, tidak. Bukan tujuannya buat kita loyo, apalagi. Bukan Allah tidak ingin menyiksa kita, tidak. Puasa itu mudah, sah? Mudah enggak? Apa dalilnya? Nah, apa dalil terus Ustaznya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Masya Allah. Puasa itu Allah inginkan bagi kalian kemudahan, bukan susah-susah. Makanya puasa bukan untuk bikin kita susah, tapi supaya kita naik dengan mudah. Sah? Buktinya nanti silakan pelajari, nanti kita puasa itu sahur paling bagus dilambatkan. Sah? Sahur itu makan sahur itu dini hari, bukan makan jam 2. Itu makan tengah malam, habis tidur sampai tinggi hari. Nah, kita makannya sahurnya menjelang subuh. Jadi tidak ada lagi tidur setelah makan, bukan subuh, setelah subuh, setelah makan. Lepas itu kita sholat. Nah, lepas sholat kita zikir. Lepas zikir kita sarapan. Tidak ada sarapan lagi? Tidak ada, dimajukan jadi. Sudah dimajukan. Kita baca Quran. Lepas itu kita belajar. Nah, sekarang Afwan, kamu muslimin dan muslimat, kamu bilang takwa tadi ya? Sini siang. Mumpung masih ada. Nah, silakan. Barakallahu fiik. Jadi tujuan puasa untuk menaikkan derajat dan peringkat kita. Sebab bila peringkat dan derajat kita naik, maka kita banyak dapat. Yang penting surga insya Allah untuk kita. Sah? Tahu enggak luasnya surga? Berapa luasnya? Berapa hektar? Apa? Seluas langit dan bumi, berapa luasnya? Berapa luasnya? Berapa kilometer? Tidak terukur. Iya, tak ada alat ukurnya. Sekedar tahu saja, ada bocoran sedikit dari orang dalam. Ada bocoran dari orang dalam. Ya, dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun hadis mauquf tapi lahu hukmul marfu', dari langit pertama sampai ke langit kedua. Tahu enggak jaraknya berapa? Hanya setengah jam. Sangat jauh. Oh iya, berapa jauhnya? Sangat jauh, betul ya. Baik. Hanya 500 tahun perjalanan. Yang sanggup melakukan perjalanan 500 tahun, angkat tangan. Enggak ada. Umur sudah 50 aja sudah bengkok-bengkok tulang kita. Apalagi 500 tahun. Berarti baru langit 1 ke langit 2. Imam At-Tabari menyebutkan tebal satu langit itu juga tidak kurang dari 400 tahun perjalanan. Berarti tak terkira berapa luasnya. Oleh sebab itu, menurut adik-adik, nanti surga itu sempit apa lapang? Kalau asrama sempit apa lapang? Mana sempit? Lapang. Tengoklah lagi. Berapa orang sekamar? 20. Berapa luas kamar? 3 kali 2. Berapa luas Ustaz Raja?
Hah? Tidak sempit, saya yakin tidak sempit. Sebab kamar kami dulu 4 kali 4 isinya 14. Hah? 4 kali 4 isi 14. Terbayang tuh, peti di situ, kompor di situ, baju kain di situ, kalau ada meja di situ, termasuk sepai di situ. Tahu sepai? Sepai? Enggak tahu, sapu. Semua di situ. Tapi masya Allah, enggak kurus Ustaz kan? Kan enggak kurus. Makanya kalian harus lebih gemuk lagi sebenarnya. Nah, lebih gemuk lagi. Kamarnya pakai kasur, kami haram pakai kasur. Iya, kata Buya dulu haram pakai kasur. Tak ada pakai kasur, bantal pun tak boleh. Apa bantal? Tangan jadi bantal. Maka tangan kami ini kuat. Ya, sering diimpit waktu tidur. Nah, badan kami tahan-tahan. Sering bermandi embun di waktu malam. Muzakarah di luar, muzakarah sampai jam 11 kan, tapi kadang-kadang tertidur sampai jam 2 udah basah baju. Nah, balik ke kamar tak ada tempat. Tahu enggak? 14, mana ada tempat lagi? Kalau sempat tidur itu tu nak berbalik bang, nak apa nama? Berkisau ya. Nak berubah posisi harus berdiri dulu baru bisa. Kalau enggak manjat kawan kita. Kalau nak bergolek, jadi tidak ada bisa bergolek tidur tuan. Maka beruntung kalian, alhamdulillah. Tidak sempit kan? Nah, surga tidak sempit. Untuk siapa surga itu? Untuk orang bertakwa ahsan. Kamu belum dapat tadi ya? Belum. Dari tadi lagi berusaha tidak dapat. Sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang kalau gigih itu dapat. Ya, barakallahu. Apalagi naik peringkat. Nah, ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Surga itu luas. Nah, pintunya ada berapa? 8. Pintu neraka yang 7. Neraka itu sempit-sempit berpusu-pusu. Nah, ya, tapi kalau surga itu lapang. Berapa pintunya? 8. Tahu enggak berapa luas daun pintunya? Kalau di pintu masjid kita berapa luasnya? Setengah meter, 2 meter, semeter ya? Tahu? Hah? Kalau daun pintu surga itu kata Nabi SAW seperti jarak dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Baru 1 pintu. Hah? Berapa jaraknya? Ustaz, berapa jarak dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram? Masjidil Haram. Tahu Masjidil Haram? Di mana? Di Makkah. Tahu Baitul Maqdis? Di mana? Di Palestina. Sah? Berapa jaraknya? 50 apa? Hah? 50 apa meter? Ya, Syekh. Nah, jaraknya hanya 1.200 km. Mana yang jauh Tibun Bangkinang? Hah? Ya, 1.200 km lebih kurang Pekanbaru Jakarta. Itu baru 1 pintunya. Itu Bapak corong ngatu Ustaz. Bagaimana cara tutup bukanya? Itu enggak urusan kita. Sebab ngurus urusan orang bikin kita pusing. Sah? Urusan kita gimana cara bisa masuk. Dan jangan khawatir, asal persyaratan masuk lengkap, kita tak payah masuk. Pintunya lapang. Bahkan bagi yang suka puasa, bagi yang berpuasa ada pintu khusus. Namanya, angkat tangan. Woi, banyak yang tahu rupanya. Itulah. Nah. Iya, Ar-Rayyan. Sini. Kamu orang Aliantan ya? Hah? Kamu orang mana? Sini cepat. Kamu orang mana?
Biasanya cerdas-cerdas orang Morajaling. Kalau saya bilang orang Morajaling cerdas bukan berarti yang lain tidak cerdas, yang salah paham. Kan wa as-sifah laysa laha mafhum. Asasnya dalam usul bikinan. Apa? Oh, kerinci. Kerinci tak jadilah. Hayakallah. Fadhal. Ar-Rayyan. Apa makna Ar-Rayyan? Sering dengar tapi tak tahu makna. Apa makna Ar-Rayyan? Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu dari kalimat rawiya yarwa, fahuwa Rayyan. Mana rawiya? Syaribtul ma'a. Ya, betapa saya pakai contoh. Nih. Ya, perhatikan ya. Bismillah. Syaribtul ma'a hatta rawitu. Nah, apa artinya? Saya minum air sampai puas. Maka Ar-Rayyan orang yang puas minumnya. Balasan bagi mereka yang menahan haus, menahan dahaga, ya sah? Menahan lapar, menahan nafsu. Di mana? Di bulan Ramadan. Ternyata menahan itu semua menaikkan peringkat kita. Akhirnya dapat pintu khusus. Kalau tuan-tuan masuk ke sebuah tempat yang diinginkan oleh orang ramai, dapat pintu khusus, gimana kira-kira? Tidak paham? Ya, saya contoh saja ilustrasi. Orang nak masuk istana presiden, sah? Suka semua? Suka? Suka masuk istana presiden? Ini tidak suka, nampak. Kenapa? Nah. Atau masuk apa masukannya? Masuk Sungai Kampar. Semua orang suka sayang, sampai bayar pun mau orang. Sah? Nah. Cuman Ustaz belum pernah mengabulkan masuk. Ada 4 kali diajak masuk, tapi belum pernah mau. Karena prinsipnya saya tidak mau masuk sebelum jadi presiden. Kalau tidak jadi, tidak apa-apa, tidak masuk. Ya, paham? Berarti Ustaz nak jadi presiden? Bukan. Karena masuk-masuk istana itu bikin kita cinan dengan apa yang ada di dalamnya. Tahu cinan? Nanti nampak lampu cantik, nak buat pula lampu cantik. Sah? Nampak ini banyak duitnya, kita nak dengan pula banyak duit. Ini sombong, nak sombong pula kita nanti kan, dan sebagainya. Oleh sebab itu saya tidak berminat. Tapi pada umumnya orang ingin. Nah, saya katakan bila orang masuk di pintu umum ya, situ masuk semua dengan periksa, tiba-tiba antum dapat masuk pintu khusus, gimana kira-kira? Karena ada keistimewaan atau tidak? Ada keistimewaan enggak? Tentu enggak payah. Saya pernah diantri masuk pesawat. Nah, coba yang masuk pesawat aja, ya kan antri. Orang lain masuk antrian panjang, sebab antrian umum. Ada beberapa orang perwira, tentara, ada yang kenal dengan Ustaz, diajak Ustaz masuk pintu khusus. Cepat sampainya enggak? Cepat sampainya, senang enggak? Itu baru masuk pesawat. Apalagi masuk surga. Nah, untuk masuk surga itu ada pintu khusus untuk orang puasa. Berarti orang puasa orang yang istimewa atau bukan? Istimewa. Bisa-bisa kita duluan masuk dari yang lain. Jelas? Alhamdulillah. Tapi jangan takut masuk surga. Walaupun terlambat, tetap nikmat.
Sah? Tapi kalau masuk neraka, walaupun cepat, tetap azab. Paham? Jadi kalau itu tidak usah masuk neraka. Karena masuk neraka itu orang rugi semua. Sah? Nah, orang rugi semua. Apa sebab? Sebab dia tidak dapat banyak di dunia. Tidak dapat penghasilan banyak di dunia. Pahalanya mungkin tak ada sama sekali. Makanya dia innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, orang puasa mungkin rugi. Kenapa tidak rugi? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa orang berpuasa tidak rugi? Silakan. Karena bertakwa nih. Memang muter-muter di situ. Tidak apa sini sayang, tidak apa. Nah. Jawabanmu saya hargai. Nah. Selama masih ada persediaan. Tinggal yang kuning nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kuning tapi saya kasih 2. Nah, kan sama kan? Masya Allah. Siapa nama? Dari Danau Bingkuang. Masya Allah, orang danau rupanya. Masya Allah. Wafaqakallah. Afwan. Orang puasa takkan pernah rugi. Apa sebab? Dia bilang karena dia bertakwa. Kalau bertakwa berarti naik peringkat. Kalau naik peringkat banyak dapat. Betul itu, sahih. Banyak gajinya orang puasa itu, sahih. Nah, nak tahu enggak? Ada yang tahu dalilnya? Enggak tahu lagi. Saya lagi. Baik, ini saya banyak dapat jadinya. Baik. Nabi Allah SWT dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, ini dengar nih, Allah yang bilang, Ustaz ya, kullu amal ibni adama lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi atau ana ajzi bihi. Semua anak Adam, amalan anak Adam itu untuknya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Di mana kita nak cari keuntungan yang untungnya 1000%? Nah, Ustaz, azan saja. Nah, di mana kita cari orang berniaga untungnya 10 kali lipat? Ada di sini? Di mana? Beli aqua ini 2000, untungnya 20.000. Ada? Tidak ada rasanya. Nah, semuanya untung kita 10%, 20%, 100%, banyak menggeleng tuh. Tapi dengan Allah sampai 10 kali lipat. Nah, kita dengar ke azan dulu.
Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. wa la syarika. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang rahmati Allah SWT. Orang bertakwa tak pernah, orang puasa tak pernah rugi. Makanya dia banyak dapat. Tadilah amalan anak Adam dibalas Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Mana ada niaga kita sampai 10 kali lipat untung? Sampai 700 kali lipat tak ada, kecuali niaga dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya keuntungan kita kalau dagang dengan Allah besar. Nah, itu amalan yang lain. Tetapi amalan orang puasa Allah kecualikan illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li, puasa itu khusus untukku. Para ulama menyebut makna fa innahu li, tafsirnya adalah satu di antara pendapat ulama adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu benar-benar ikhlas. Siang-siang dia buka kulkas, tak ada orang, sedang haus, dahaga, tengok kiri kanan tak ada orang, tapi dia ingat Allah pasti melihat, maka dia tak jadi. Makanya puasa itu lillah, benar-benar lillah. Karena kalau bukan tidak lillah, kita mana tahan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dia mengatakan nisbat fa innahu li, itu adalah tasyrif, untuk memuliakan ibadah ini dan memuliakan orang yang melakukannya. Yang ketiga ada yang pula yang mengatakan tak pernah orang beribadah kepada Tuhan selain Allah dengan berpuasa. Ya. Tidak ada orang beribadah kepada Tuhan selain Allah dengan berpuasa. Rukuk sujud ada, berdoa ada, tapi puasa karena selain Allah tidak ada. Sehingga Allah sebut fa innahu li. Fa innahu
Nih. Makanya Allah katakan wa ana ajzi bih. Saya yang menyiapkan pahalanya. Berarti di atas 700 kali lipat. Nah, kalau 700 kali lipat sempat antum berdagang, jual goreng di bulan puasa, goreng atau apa jualannya? Jual buah lah ya, masak gorengan sehat, tapi kita suka. Ya kan, buah sehat tapi kita jarang suka, itulah masalahnya. Baik, jual gorengan misalnya. Satu goreng pisang dijual 700.000. 700.000, modalnya 500 rupiah. Semenjelang Idul Fitri kaya raya tak kita? Mungkin rugi. Mungkin kalau tidak dibeli orang. Tapi Allah pasti beli dari kita. Itu kalau 700.000. Kalau sempat dihargai satu goreng pisang 1 juta, Masya Allah, sehari buat 100 goreng pisang, laku semuanya 100 juta. Satu goreng ubi laku pula 500.000, dibuat 200 buah 100 juta pula. Tuh datang Ustaz menjelang Idul Fitri, tolonglah Ustaz bayar zakat fitrah, tidak ada fitir. Rugi saya Ustaz, mungkin? Mungkin rugi? Tidak. Makanya nanti ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan jangan khawatir bila pahala berlebih, jangan khawatir. Sebab dosa kita banyak juga, ghibah sana sini, ya kan? Menzalimi orang sana sini. Jelas? Pokoknya buat sebanyak-banyak pahala dan kurangi sebanyak-banyak dosa. Bila kita pun berlebih nanti pahala, mungkin Allahu a'lam, kan di antara syafaat yang dibenarkan di akhirat, sesama orang beriman memberi syafaat kepada orang beriman yang berdosa. Antum mau diberi syafaat atau memberi syafaat? Mau jadi penerima atau pemberi? Nah, kalau bisa kita jadi pemberi. Nah, puasalah masa kita menaikkan peringkat kita bertakwa dan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, kalau begini masih risau juga menjelang puasa nih. Senang tak dengarnya? Senang berpuasa? Dah biasa. Nah, kita makan sahur lebih lambat, kemudian makan berbuka lebih awal. Bayangkan orang-orang yang tinggal di kutub, Masya Allah, 2 jam saja malamnya, habis itu puasa lagi. Bayang tuh, azan maghrib buka, habis itu sholat isya tarawih sekejap, sahur, habis itu setengah jam subuh. Jam mana? Puasa 18 jam. Maka kita bersyukur kita tinggal di tempat khatul istiwa ini, negeri tropis ini. Panas tak terlalu panas, sejuk tak terlalu sejuk, malamnya dan siang berimbang. Jadi istirahat cukup, makan pun tak kurang. Tinggal lagi kita meningkatkan pendapatan. Maka naikkan peringkat di bulan Ramadan. Jangan ada yang tak sampai bertakwa. Jangan sampai tak ada yang bertakwa. Kalau tak sampai bertakwa, rugi kita. Nah, untuk penutup, tak boleh panjang-panjang. Soalnya kalau panjang-panjang nanti tuan-tuan melamun panjang. Bila ini Ustaz selesai. Apa definisi takwa? Yang tahu angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan takwa? Terus mengerjakan yang diperintah Allah. Terus kamu bantu dia, dapat setengah-setengah. Nah, menjauhi yang dilarang, dua-duanya sini, setengah-setengah. Nah, setengah-setengah. Nah, tafadhal. Ini bagian perintah.
Ini bagi larangan. Ada batu-batu ini kenapa? Jadi ikhwan, akhwat. Jadi kalau nak jadi bertakwa, kerjakan perintah dan larangan. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Macam mana kami nak mengerjakan perintah tidak tahu. Maka perlu berilmu tentang Ramadan. Nanti kan ada sepekan lagi Ustaz Raja ada, Ustaz Ismail ada, Ustaz yang masa banyak Ustaz ni tanya apa aja perintah Allah selama bulan Ramadan ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan ibadah puasa. Bila kita nak sahur, bila kita nak berbuka, apa yang baik dibuat ketika sahur atau yang baik setelah bersahur, apa yang baik dibuat selama kita berpuasa, apa yang tak boleh dikerjakan. Dan niatkan seluruh perintah siap laksanakan, setiap larangan siap ditinggalkan. Begitu? Kalau begitu insyaallah kita naik pangkat semua. Jelas? Tidak apa-apa, langsung jenderal tidak masalah. Walaupun sekarang masih kopral, tapi di Ramadan langsung jadi jenderal karena berlaku kelas akselerasi, kenaikan otomatis langsung tinggi. Kalau mati kita langsung jadi orang bertakwa. Apa nih saya? Resiko nih. Ini panjang nanti. Surat kayaknya panjang nih. Tentu jawabannya lebih panjang. Awak nak menutup lagi bang? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Waktu sahur itu batas terakhir ya, tapi tidak wajib sampai batas akhir. Yang salah pahami nanti harus sampai batas akhir menjelang terbit fajar, bukan wajib begitu. Tapi dibolehkan sahur sebelum terbit fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya jelas siang dan mulai nampak di ufuk timur fajar shadiq. Pernah lihat fajar shadiq? Digambar aja tengok. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Fajar kazib itu lurus saja ke atas, tapi kalau yang fajar shadiq itu memancar, terang di ufuk timur. Di kota payah ditengok, makanya pindah ke desa. Ya, di kota-kota payah banyak lampu listrik yang menghalang. Nah, sampai terbit fajar shadiq itu boleh makan dan minum. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, idza adzana al-muadzin atau idza tala'a al-fajr wal ina'u bi yadi ahadikum, gelas masih di tangan kita, fala yada'uhu hatta yaqdiya minhu hajatahu, jangan letakkan sebelum dia menyelesaikan minumnya. Jadi batasnya itu. Tapi boleh berhenti sebelumnya, ya silakan. Boleh saja berhenti sebelumnya, apalagi kalau kita pergi ke rumah Allah SWT, ke masjid lebih awan. Tidak wajib seperti itu. Apakah ada batas imsakiyah? Ini kan dibuat oleh para ulama dengan niat lebih hati-hati supaya tidak masuk waktu subuh kita masih makan nasi atau masih merokok merokok putih, warna putih dan sebagainya. Nauzubillah. Maka dibuatlah jadwal itu oleh para ulama kita. Mungkin diambil dari hadis bahwasanya ketika ditanya kepada seorang sahabat, kam kana baina azanil fajri wa baina sahurikum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berapa jarak antara azan subuh dengan sahurnya tuan-tuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka katanya, qadra ayyaqra ahadukum 50 ayat, seperti seseorang membaca 50 ayat. Kalau 50 ayat dibaca, ya sekira 15 menit lah. Nah, sebagian mengartikan dari selesai sahurnya
antara selesai sahur dengan azan, maka dibuatlah jadwal imsakiyah berdasarkan itu. Sebagian lain mengatakan tidak, mulai sahurnya sampai azan sekira membaca 50 ayat, maka batasnya sahur itu sampai azan, wallahu taala alam. Artinya ayat dan hadis menguatkan bahwa sahur itu sampai masuk waktu subuh, sehingga tidak ada alasan nanti apa tidak puasa cunya, tidak sempat sahur jam berapa jago, jam 4 lewat berapanya, 4 lewat 50, 4:50 dah masuk subuh belum? Subuh 5 lewat 5 kan masih ada 15 menit. Malin sahur tak sampai mokok nya. Jadi pada tak sampai mokok, tak sampai ongok dia nyelang sebab buka. Akhirnya tak puasa akibat tak sampai mokok. Kalau toge dia okok tak puasa jen mokok jule. Kan ya? Kalau toge dia okok lah tak puasa jen mokok jule tinggal okok tu. Kosan sokong buat masalah kosan. Sampai-sampai tak puasa. Jelas? Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah. Jangan yang sulit-sulit sih, sulit-sulit ke mufti tanya, bukan ke kita nak. Amalan sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan ya seperti amalan wajib. Itu amalan wajib? Semuanya dilipat gandakan, amalan sunat pun dilipat gandakan. Wallahu alam, ana masih ragu dengan ini. Ya. Nah, kemudian yang sahih itu adalah diantaranya adalah umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji di luar Ramadan. Wallahu a'lam, ana masih ragu sekarang. Ya, jazakallahu khairan. Hadis ini dihasankan oleh banyak ulama dan juga ada yang didhaifkan, sebagian juga mendhaifkan. Bagi yang mensahihkan maknanya adalah ada yang mensahihkan, ada yang mengatakan bahwa ini sudah dinasakh dengan hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Jangan mendahului puasa Ramadan 2 atau 1 hari sebelumnya. Berarti kalau masih boleh puasa setelah lebih banyak daripada 2 hari, berarti setelah pertengahan Sya'ban masih boleh berpuasa. Ini bagi yang mensahihkannya. Tapi bagi yang mendhaifkannya selesai cerita. Nah, wallahu taala alam. Wallahu alam, kita berharap karena dia menyebutkan fi ma'ridi shaumi Ramadan. Fi ma'ridi shaumi Ramadan. Karena hadis ini fi masak shaumi Ramadan disebutkan berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Maka tentu saja karena asalnya puasa memang yang diwajibkan di bulan Ramadan. Tapi kita berharap pula kalau dia puasa di bulan lain, puasa sunat, pasti Ramadan lebih terjamin. Nah, tidak mungkin orang Ramadan tidak puasa, di luar Ramadan dia rajin puasa. Walhasil akhirnya terbawa juga yang puasa sunat. Paham maksud saya? Orang yang rutin puasa sunat di luar Ramadan, Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa puasa Daud alaihissalam, terus pas Ramadan saya off puasa, tidak mungkin. Tidak mungkin tuh. Makanya siapa yang mengerjakan yang sunat di luar Ramadan, pasti Ramadan lebih bersemangat. Nah, dengan demikian, kalaupun diartikan khusus orang puasa Ramadan, yang puasa sunat termasuk. Saya masuk. Paham Ustaz?
Jadi oleh sebab itu saya kira tidak ada perlunya dibedakan antara sunat dengan wajib di sini. Sebab yang memelihara sunat mesti wajib lebih terpelihara. Sama dengan orang yang selalu salat sunat rawatib, pasti salat wajibnya lebih terjaga. Tidak mungkin orang sudah salat sunat pulangnya lah. Kan ada orang, tidak ada yang paling pas kalau dia menjaga sunat qabliyah, ba'diyah, mesti yang wajib lebih dia jaga. Demikian juga dengan puasa. Walhasil wallahu taala alam, maka memang dihususkan kalau hadisnya tentang puasa Ramadan. Wallahu taala alam. Kalau juga berlaku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi patokan adalah umumnya lafaz. Artinya untuk orang yang berpuasa. Tapi saya katakan tadi, orang puasa sunat mesti Ramadan lebih dia jaga. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Baik, kita cukup sampai di sini ya. Selamat berpuasa, mudah-mudahan semua kita berbahagia. Karena semua akan naik peringkat, pasti banyak dapat. Semoga tak satu pun kita kecuali menghadapinya dengan hati yang ikhlas dan berniat melakukannya sesuai dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak diajarkannya. Karena amalan yang tak ada SK tidak cair gajinya. Ya, amalan yang tak sesuai SOP juga tidak cair dananya. Oleh sebab itu kerjakan yang ada SK-nya dan lakukan sesuai SOP yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Karena kita sepakat tak ada amalan sebaik amalan manusia paling bertakwa, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.